Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arjun Joseph Gule dengan NIM akhir 042 dan saya sendiri Ilham Ramaisa Bintang dengan NIM akhir 049 dan Zaidan Ahmad Adima dengan NIM akhir 057 akan memberikan video edukasi tentang bahayanya narkoba. Nah, judulnya Anti Narkoba, Melindungi Diri dan Masa Depan Generasi Muda. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu definisi dari narkoba itu sendiri. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini digunakan untuk menyebut zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, serta kesadaran seseorang. Penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan fisik dan mental, hingga kematian. Nah, jadi narkoba ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lanjut ke contoh jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya morfin, heroin, ganja. Yang kedua ada psikotropika, yaitu zat yang bukan narkotika, tetapi memiliki efek mengubah aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ada ekstasi, sabu-sabu, LSD. Nah, yang ketiga, bahan adiktif lainnya, yaitu antaranya ada zat-zat seperti alkohol, terus lem ibon, kafein dalam jumlah besar, dan nikotin. Nah, untuk uh, alkohol sendiri biasanya digunakan untuk ini ya, mabuk-mabuk gitu, kemudian lem itu juga biasanya juga bikin mabuk. Kafein dalam jumlah besar itu kayak ya kita bikin ngahalu lah sama nikotin gitu. Nah, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang satu ini ya. Poin selanjutnya adalah dampak dari penggunaan narkoba. Dampak tersebut bisa jadi dampak fisik. Penggunaan narkoba dapat merusak organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang pertama pada otak. Narkoba dapat mengubah struktur fungsi otak secara permanen. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan kognitif seperti kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan lainnya. Bisa juga mengalami masalah memori dan penurunan kemampuan berpikir secara kritis. Selain itu, narkoba juga merusak sel-sel otak dan neurotransmitter. Bisa juga menimbulkan kanker otak bila sangat ketergantungan, yang pada gilirannya dapat memicu berbagai masalah yang serius dan kronis. Yang kedua, jantung. Penggunaan narkoba, terutama stimulan, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan serangan jantung secara tidak teratur atau bisa disebut aritmia. Dalam kasus yang parah, bisa memicu serangan jantung, stroke, ataupun gagal jantung. Beberapa jenis ini juga dapat menyebabkan kerusakan langsung dan permanen pada struktur dan koordinasi pada jantung. Organ lainnya seperti hati. Hati adalah organ yang bertanggung jawab untuk kerusakan langsung pada otot pada diri manusia. Penggunaan narkoba dapat mengganggu metabolisme yang ada di hati dan bisa menyebabkan peradangan hati atau bisa disebut hepatitis jika sangat ketergantungan, bahkan gagal hati sekalipun. Penggunaan narkoba suntik juga meningkatkan risiko penularan hepatitis B dan C bisa bila sering memakai.
dan organ ginjal berperan penting dalam menyaring limbah dan darah. Narkoba dapat merusak fungsi ginjal dan menyebabkan kanker ginjal bila sering memakainya. Dampak lainnya yaitu sistem pernafasan. Beberapa jenis dapat menekan sistem pernafasan, menyebabkan sesak nafas, henti nafas, dan dengkal nafas. Dampak selanjutnya yaitu dampak psikologis. Narkoba dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi, dan paranoia, hingga kehilangan kesadaran atau kontrol diri. Dampak ketiga yaitu dampak sosial. Nah, dampak sosial ini paling sering dialami karena langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar seperti keluarga dan dikucilkan dari lingkungan sosial, mengalami kesulitan ekonomi, dan berpotensi terlibat dalam tindakan kriminal. Poin selanjutnya adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba seringkali bermula dari diri sendiri dan orang lain, atau rasa ingin tahu yang tinggi terutama pada remaja. Faktor kedua yaitu lingkungan dan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan emosional seorang pemakai. Dampak yang ketiga yaitu penyebab lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kebiasaan seseorang, terutama pada usia remaja. Faktor penyebab lainnya bisa jadi masalah sosial di komunitas, tingkat kejahatan tinggi, pengangguran, atau kemiskinan di suatu komunitas dapat mendorong seseorang untuk memakai barang tersebut, yang gilirannya dapat meningkatkan penyalahgunaan narkoba. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor utama ini, tiga faktornya yaitu individu, keluarga, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara kerentanan pribadi, dinamika keluarga, dan pengaruh lingkungan eksternal. Sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama adalah perubahan berat badan secara drastis. Pengguna narkoba sering mengalami penurunan atau kenaikan berat badan secara signifikan dalam waktu singkat akibat gangguan metabolisme, nafsu makan yang menurun, atau pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, mata merah atau tampak sayu dengan pupil mata membesar atau mengecil tidak normal. Pengaruh zat narkoba ini bisa menyebabkan perubahan pada mata seperti mata memerah karena pembuluh darah melebar, serta bagian-bagian yang tampak sayu karena kelelahan atau efek obat, serta pupil mata yang membesar atau dilatasi atau mengecil atau konstriksi. Jadi hal ini secara tidak wajar tergantung jenis narkoba yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, suka begadang, tidur tidak teratur. Konsumsi narkoba dapat mengganggu siklus tidur, membuat pengguna sulit tidur atau insomnia, atau justru terlalu banyak tidur, tergantung efek stimulan atau depresan dari zat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, mudah marah, tersinggung, atau emosional tanpa sebab yang jelas. Nah, hal ini diakibatkan perubahan kimia dalam otak akibat penggunaan narkoba sering memengaruhi suasana hati, sehingga pengguna menjadi lebih sensitif, mudah tersulut emosi, atau mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim secara tiba-tiba. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba ini bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada anak-anak dan remaja sejak usia dini. Kemudian, orang tua juga perlu menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak, memberi perhatian yang lebih kepada anak, dan menjadi teladan yang baik untuk anak. Kemudian, membangun lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas narkoba dapat menjadi pencegah yang efektif. Nah, kemudian bagaimana sih peran keluarga, pendidikan, dan organisasi untuk mencegah anak-anak remaja usia dini, masa depan mereka, dan bagaimana menghindari narkoba tersebut?
Yang pertama, peran keluarga. Orang tua yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang cukup dapat membantu anak terhindar dari pengaruh negatif seperti narkoba. Kemudian peran pendidikan. Melalui kurikulum, penyuluhan, dan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah dapat mengedukasi siswa mengenai bahaya narkoba dan cara menghindarinya. Terakhir, peran organisasi. Kegiatan organisasi seperti pelatihan, keterampilan, kegiatan seni, olahraga, dan kampanye anti narkoba dapat menjadi alternatif kegiatan yang membangun bagi generasi muda. Mungkin itu saja edukasi atau penjelasan bagaimana bahaya narkoba dan bagaimana cara mengatasi narkoba. Dari kami kelompok 10, kami izin menutup edukasi dan penjelasan kami pada kali ini. Saya Arjun Joseph Bule dan kedua rekan saya Ilham Ramesa Bintang dan Jaidan menutup edukasi ini. Kami berharap semoga teman-teman saudara sekalian dapat menjaga diri, dapat lebih pintar memilih langkah ke depannya, dan paling penting stop dan hindari narkoba. Saya ucapkan terima kasih, semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Mari memulai dari diri kita dan generasi penerus kita untuk tetap melindungi diri dari narkoba. Terima kasih.